Om Swastiastu, Salam Gema Santi, Damai. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan MPLS hari kelima, yaitu tentang belajar efektif, terutama cara belajar efektif secara daring. Nah, jadi anak-anak, adapun hal yang melatar belakangi kita untuk belajar daring, yaitu pandemi COVID-19. Karena adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk selalu berada di rumah. Hal ini bertujuan agar memutus tali penyebaran COVID-19. Nah, salah satu dampaknya pada dunia pendidikan yaitu kita harus melaksanakan belajar dari rumah. Belajar dari rumah bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan platform-platform pendidikan seperti misalnya WA grup kelas yang sudah terbentuk, Zoom meeting, quizzes, Google Form, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu agar kita dapat melaksanakan kegiatan belajar dari rumah secara baik, maka kita perlu tahu bagaimana cara belajar efektif secara daring. Nah, Ibu sudah merangkum cara-cara belajar efektif secara daring. Cara belajar efektif yang pertama yaitu membuat jadwal pelajaran. Nah, pada tahun pelajaran 2021-2022, anak-anak nanti akan mendapatkan jadwal pelajaran dari Bapak Ibu guru anak-anak. Nah, jadwal pelajaran yang nantinya dibagikan, silahkan anak-anak salin kembali, buat semenarik mungkin sehingga anak-anak bersemangat untuk melihat jadwal pelajaran tersebut. Di samping itu, tempellah jadwal pelajaran di tempat yang sering anak-anak lihat sehingga anak-anak tidak akan terlupa tentang pelajaran yang didapat pada hari ini. Nah, cara yang kedua yaitu kelola waktu dengan baik. Jadi anak-anak belajarlah sesuai dengan jam pelajaran, sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah dibuat. Kerjakan tugas yang diberikan dari sekolah itu tepat waktu. Nah, jadi anak-anak membiasakan diri untuk tidak menunda-nunda pekerjaan atau tugas sehingga pekerjaan itu tidak tertumpuk. Jadi, setiap hari kerjakan tugas yang diberikan, dikumpulkan sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu guru anak-anak. Ya, selain itu, anak-anak juga usahakan mengerjakan tugas secara mandiri. Misalnya, anak-anak mengerjakan tugas matematika. Jika anak-anak tidak tahu caranya, bagaimana cara mengerjakannya, anak-anak bisa dibantu oleh orang tua ataupun kakak anak-anak. Tetapi jangan sampai dibuatkan, jangan sampai dituliskan. Jadi anak-anak tanya caranya, kalau anak-anak sudah paham, anak-anak kerjakan sendiri dan tulis sendiri ya. Nah, cara yang ketiga yaitu carilah tempat belajar yang nyaman. Anak-anak, walaupun anak-anak belajar dari rumah, anak-anak harus mengusahakan tempat belajar anak-anak itu nyaman sehingga anak-anak bisa fokus belajar. Anak-anak bisa belajar dalam kamar, di ruang belajar, di sudut kamar, di ruang tengah, di teras, tidak masalah asalkan tempat itu anak-anak merasa nyaman belajar di sana ya, dan anak-anak bisa fokus belajar di sana. Nah, selain itu anak-anak juga bisa mendekorasi sudut belajar anak-anak atau ruang belajar anak-anak dan juga meja belajar anak-anak agar terlihat rapi dan nyaman sehingga anak-anak dapat bersemangat dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu siapkan perangkat yang dibutuhkan. Karena anak-anak belajar dari rumah secara daring, tentunya anak-anak membutuhkan perangkat-perangkat yang akan digunakan dalam belajar seperti HP, laptop, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, sebelum anak-anak menggunakan perangkat tersebut untuk belajar, pastikan perangkat anak-anak terisi daya sehingga tidak tiba-tiba perangkat anak-anak mati ketika anak-anak sedang serius belajar. Nah, jika pelajarnya lama, tiba-tiba daya saya sudah sedikit, ini bagaimana Bu Guru? Ya, kalau dayanya sudah sedikit, anak-anak bisa menghubungkan perangkat anak-anak ke
tempat daya atau bisa di-charger bersamaan dengan belajar, asalkan tempat chargernya juga berdekatan dengan tempat anak-anak belajar, sehingga belajarnya tetap bisa dilaksanakan secara nyaman ya. Nah, selain itu, karena kita belajar dengan daring, pastikan juga perangkat yang anak-anak gunakan itu terhubung dengan internet, sehingga anak-anak bisa mengakses aplikasi pembelajaran, dapat mengakses grup WhatsApp, grup anak-anak, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik. Nah, yang kelima yaitu komunikasikan dengan guru dan teman sekelas. Walaupun anak-anak belajar dari rumah, komunikasi dengan guru, dengan teman-teman harus tetap anak-anak jaga, ya. Nah, jadi anak-anak bisa berkomunikasi dengan guru maupun dengan teman-teman anak-anak melalui WA grup kelas yang sudah disusun di masing-masing kelas. Di samping itu, anak-anak juga bisa menchat atau menghubungi guru secara personal atau chat pribadi maupun teman sekelas anak-anak, sehingga anak-anak tidak tertinggal informasi ya. Jadi kalau misalnya merasa kurang jelas, merasa membutuhkan untuk bimbingan langsung dengan guru, atau ingin menanyakan sesuatu yang anak-anak anggap penting, anak-anak bisa chat wali kelas anak-anak atau guru kelas anak-anak, di samping juga guru mata pelajaran yang nomornya pasti sudah terdapat di WA grup kelas anak-anak ya. Jadi anak-anak harus tetap aktif dan juga aktif dalam mencari informasi, aktif berkomunikasi melalui platform atau media yang sudah disediakan. Nah, yang tentunya ini yang terakhir yaitu jaga kebersihan dan juga kesehatan. Jadi anak-anak, walaupun anak-anak belajar dari rumah, kesehatan, kebersihan anak-anak harus tetap dilaksanakan karena dalam masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan adalah hal yang sangat penting. Jadi anak-anak tidak akan bisa belajar dengan fokus, tidak akan bisa belajar dengan nyaman jika anak-anak sedang sakit. Jadi kesehatan dan juga kebersihan anak-anak harus tetap dijaga. Caranya bagaimana? Dapat dengan selalu rajin mencuci tangan, jika mengharuskan anak-anak keluar harus tetap memakai masker, menjaga jarak, makan makanan yang bernutrisi, dan lain sebagainya. Dan tentunya anak-anak bisa menerapkan menjaga kebersihan dari materi MPLS sebelumnya. Jadi materi-materi itu sangat menghubungkan ya bagaimana kita dapat belajar efektif. Selain menggunakan ini juga harus menggunakan menerapkan tata tertib sekolah secara belajar daring. Itu ya seperti yang sudah dijelaskan pada MPLS hari kedua. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita? Kita bisa menerapkan materi MPLS yaitu tentang protokol kesehatan dan lain sebagainya ya. Jadi walaupun belajar dari rumah maupun belajar di sekolah, kita harus tetap semangat dan juga mengupayakan pembelajaran dapat kita laksanakan secara efektif. Nah, anak-anak, demikianlah tips atau cara belajar efektif yang dapat Ibu Guru sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu dan semoga anak-anak tetap semangat dan juga tetap sehat sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Selamat tinggal anak-anak. Om Santi 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 Om.